Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Farisman. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, marilah kita ketahui dulu apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu tentang Al-Quran yang membahas perubahan bunyi huruf, panjang pendeknya huruf. Tajwid sendiri artinya bagus. Berarti dengan diterapkannya ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah untuk memperbagus bacaan kita, untuk memperjelas bacaan kita. Dalam membaca Al-Quran seringkali kita menemui nun mati dan huruf bersyarat tanwin. Namun setiap kali nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf yang berbeda dari ke-28 huruf hijaiyah, maka cara membacanya pun berbeda. Ada yang terbaca jelas, samar, dengung, bahkan berubah bunyi. Nah, sekarang kita jelaskan tentang hukum nun mati. Apa itu hukum nun mati atau tanwin? Adalah ketika huruf nun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, baik tanwin patah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah. Bertemu dengan huruf hijaiyah, itu dinamakan dengan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Kita akan perjelas satu-satu. Yang pertama adalah idhar. Secara bahasa, idhar berarti jelas. Jadi jika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, itu tidak ada perubahan bunyi baik pada huruf nun mati atau tanwinnya sendiri ataupun huruf yang ditemuinya. Itu huruf idharnya. Hurufnya idhar itu ada 6. Yang pertama adalah ha, hamzah atau alif, ha, kha, ain, dan rid. Nah, jadi apabila ketemu 6 huruf ini, maka tidak akan ada perubahan. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini ada contohnya, kullun amana, tanwin ketemu dengan huruf alif atau ha. Kemudian di sini min ilmi, nun mati ketemu dengan huruf ain. Yanhauna, di sini adalah nun mati ketemu huruf ha. Ya. Jadi tidak ada perubahan huruf, semuanya jelas terbaca baik nun matinya atau huruf idharnya sendiri. Ya. Nah, itu tentang idhar. Sekarang kita bahas tentang idgham. Idgham menurut bahasa berarti dimasukkan. Kalau menurut istilah ilmu tajwid, yang berupa berpadu atau mencampurnya antara 2 huruf atau memasukkannya 1 huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jadi apabila ketemu dengan huruf nun mati ketemu dengan huruf idgham, itu yang akan terbaca jelasnya itu adalah huruf setelahnya, yaitu huruf idghamnya. Huruf idgham ada 6, yaitu ra, lam, nun, mim, ya, dan waw. Nah, di sini idgham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah idgham bigunah, yaitu ketika nun mati bertemu dengan 4 huruf bigunah. Apa hurufnya? Yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya di sini ada mayyaqul, nun mati ketemu huruf iya. Lebih jelasnya terdapat pada iyanya. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunah. Adalah ketika nun mati tanwin ya bertemu dengan huruf ya 2, yaitu lam dan ro.
Contohnya, fawailul lil musallin. Ketika tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu disebutnya idgham bila, itu disebut idgham bila gunnah. Sekarang yang ketiga adalah iqlab. Iqlab merupakan salah satu hukum bacaan dari nun mati atau tanwin yang hanya memiliki satu huruf, yaitu ba. Jadi apabila nun mati menemukan huruf bertemu dengan huruf ba atau ya, maka cara membacanya itu mengubah bunyi dari nun mati menjadi huruf mim. Sebagai contoh di sini ada, yaitu mim ba'di. Jadi ketika huruf nun bertemu dengan huruf ba, itu nun matinya berubah menjadi mim. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa adalah menyamakan bunyi nun mati atau tanwin karena timbul suara dengung saat bertemu salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini terbanyak. Ya, huruf ikhfa terbanyak itu ada 15. Di antaranya ta, sa, ja, da, zai, sa, shin, sod, do, to, dod, fa, qaf, dan kaf. Ya, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Dan ikhfa ini terbagi juga. Ya, dari huruf 15 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ikhfa aqrab, artinya dekat. Jadi huruf nunnya itu dengan huruf ikhfanya itu dekat. Itu ada 3 hurufnya, yaitu ta, to, da. Contohnya wa ma anta, nun mati dan ta-nya itu dekat. Kemudian yang kedua adalah ikhfa ausat, itu tengah-tengah, hurufnya paling banyak, ada 10. Karena posisinya tidak jauh dan tidak dekat, disebut tengah-tengah. Sebagai contoh, wa anzalna, nun mati dengan huruf za itu ada di tengah. Dan yang terakhir adalah ikhfa ab'ad, ikhfa jauh. Ya, jadi posisinya jauh. Sebagai contoh, bitabi'il qiblat. Ya, jadi hurufnya jauh. Nah, itulah penjelasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Semoga pemahaman kita terhadap ilmu tajwid dapat memberikan keberkahan kepada setiap bacaan Al-Quran yang kita baca. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.